apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melakukan tour di dalam aplikasi SketchUp, atau kita akan menjelajahi tampilan dari SketchUp, terutama SketchUp Pro 2019. Nah, pertama-tama ketika kita membuka aplikasi SketchUp, kita akan ditampilkan atau pada layar komputer akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang di area dalam ini kita akan sedikit ulas. Di area dalam ini adalah drawing window ya, atau jendela gambar kita. Jadi di sini lingkungannya adalah lingkungan 3D. Jadi di sini tempat kita menggambar suatu objek, baik itu objek yang kita yang kita import dari AutoCAD ataupun kita import dari gambar. Nah, ini adalah jendela gambarnya. Jadi jendela gambar ini orientasinya langsung 3D ya. Ada 3 sumbu atau 3 axis yang muncul di sini. Nanti kita akan jelaskan di depan. Ya, jadi drawing window ini atau jendela gambar atau jendela pemodelan ini, di sini kita akan membuat objek kita dan kita dapat melihat objek ini baik dari sini, misalnya dari samping, dari depan, ataupun dari samping kiri kanan gitu ya, atas ataupun bawah. Jadi kita akan menghabiskan waktu lebih banyak di jendela ini ya. Lalu kemudian kita juga bisa lihat ke ini. Di sini saya bisa bilang adalah toolbar ya. Toolbar itu berisi tentang alat-alat ataupun tools gambar, modify dan lainnya. Jadi toolbar ini juga mempercepat kita untuk melakukan gambar daripada kita ke sini ya, ke menu bar ini. Misalnya di draw kita menggambar garis, tapi di sini kan sudah ada garis di sini ya. Nah, ini kalau misalnya ada tools, erase, move, follow me, offset dan lain sebagainya, daripada kita menggunakan menu bar yang di atas, kita bisa lebih cepat menggunakan toolbar sini atau icon-icon yang ada di atas ini. Atau juga kita bisa menggunakan shortcut ya. Kalau dalam AutoCAD mungkin namanya command ataupun alias. Di AutoCAD, di SketchUp juga ada shortcut namanya. Nah, lalu di atas toolbar itu ada namanya menu bar ya. Menu bar, toolbar itu kan baris alat atau bilah alat ya. Kalau menu bar itu ini sebenarnya tidak jauh beda ya. Kalau misalnya kita telah familiar dengan aplikasi-aplikasi komputer lainnya ya, Microsoft Office seperti itu, ataupun aplikasi desain 3D lainnya juga pasti ada menu bar. Menu bar ini juga meliputi sama ada file, dia bisa membuka suatu template atau membuka gambar. Dari sini kita bisa menyimpan ataupun ada recent dokumennya di sini. Itu dari file juga ada edit, dia ada undo dan ada redo juga, tapi ini tidak ada redonya. Terus membuat guides, ada delete guides, ada delete guides semacam itu. View, kamera, draw, tools, window, extension ini misalnya kita menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti aplikasi render yang bernama V-Ray ataupun Enscape ataupun ini plugin-plugin lainnya ya. Di sini juga ada menu help. Nah, kalau di toolbars sendiri yang di bawah ini biasanya adalah toolbars getting started. Jadi kalau misalnya kita mengaktifkan terlalu banyak toolbar, mungkin jendela gambar kita atau drawing window kita menjadi lebih sempit ya. Mungkin kita install juga beberapa plugin tambahan kayak JS Power Bar atau Fredo Corner atau Round Corner ataupun semacamnya. Ini akan membuat yang area kosong di atas toolbar ini menjadi penuh gitu ya. Lalu kita geser lagi ke samping, ini tertulis default tray ya, di mana di menu bar Windows ini default tray, atau bisa disebut juga dialog box atau kotak dialog. Kalau aplikasi-aplikasi desain lainnya mungkin ada yang menyebutnya namanya adalah palettes ya. Di dialog box ini juga bisa kita klik, kita geser keluar ini. Dia sih berisi tentang beberapa parameter-parameter di sini.
ada entity info yang di sini akan menjelaskan tentang informasi dari objek kita. Misalnya ini saya select seperti itu. Nah, di sini menjelaskan tentang layernya berapa. Terus kalau misalnya saya klik sisi ya, edges ya, itu panjangnya berapa, dia di layer berapa. Bisa kita soft and smooth gitu tampilannya, misalnya seperti itu. Nah, ini entity info. Ada juga dari material. Di sini adalah material-material bawaan. Lalu semisalnya kita ada komponen di sini, kita bisa edit nih statistiknya, nanti komponennya bisa kita lihat misalnya seperti ini. Terus saya buat make komponen, terus create. Nah, lalu kita select. Nah, di sini ada komponen 1, kita lihat statistiknya. Dia ada 12 sisi, terus ada 6 face, maksudnya seperti ini. Oh, ini insert komponen, saya geser dulu. Nah, ini 6 face, ini kan face 1, 2, 3 gitu ya, 4, 5, 6 gitu ya. Ya kan sisinya persegi, berarti ada 4 di sisi atas bawah juga ada. Ini 6, terus edgesnya. Edges itu ini ya, yang rusuknya ini ya. Di samping sini. Ini 1, 2, 3 seperti itu ya. Mungkin saya akan buat video tentang prinsip dasar dari SketchUp ya. Nah, ini komponen, ada beberapa komponen, misalnya ini namanya mark ya ternyata ya. Saya juga baru tahu seperti itu. Sebenarnya ada beberapa tipe orang ini nih, komponen orang ini nih. Ada yang seperti ini, ada juga yang ibu-ibu, bapak-bapak gitu, ada yang kakek-kakek gitu ya. Nanti akan kita explore lebih lanjut. Nah, ini dialog box juga ada style, dimana akan memunculkan namanya di sini misalnya display cara cara pandang ya, atau ya style lah ya. Misalnya monokrom seperti itu, terus kayak gini transparannya, ini X-ray kan. Nah, ini kan display shaded gitu. Nah, X-ray-nya kita akan cek. Shadednya, terus ini misalnya visual stylenya jadi wireframe gitu, jadi style ya. Kita bisa pilih di sini, ini shaded with ini aja, shaded using texture gitu. Nah, defaultnya mungkin seperti ini. Lalu juga ada layer ya. Kalau untuk layer itu juga kita udah familiar dengan aplikasi-aplikasi lainnya, misalnya kayak AutoCAD juga pakai layer, Photoshop juga pakai layer, 3ds Max dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lebih mengkoordinasikan juga, mengelompokkan suatu objek kita dengan layer-layer di dalam suatu layer gitu. Misalnya ada layer dinding, dimana itu nanti kita kelompokkan menjadi satu, terus layer furniture, terus layer atap dan lain sebagainya. Itu nanti gimana kondisional aja ya, gimana kita nanti gambarnya. Jadi shadow juga untuk mengatur bayangan. Nah, seperti ini. Jadi defaultnya matahari tuh arahnya dari arah sini ya. Ini kan awalnya kita buka seperti ini, arahnya seperti ini. Kita juga bisa atur cahayanya semakin redup, semakin terang gitu ya. Istilahnya ini kayak brightness-nya ya. Nah, ini kontrasnya gitu lah ya. Ya, ini use sun for shading gitu. Ada juga scene. Kalau kita ingin membuat animasi di SketchUp juga bisa, tanpa plugin kita juga bisa scene ataupun tampilan. Misalnya kita lock scene-nya seperti ini, kita plus saja, ini akan menjadi scene 1. Maka di sini juga sudah bisa sih view ke animation dan add scene juga sama. Nah, terus misalnya ke samping sini kita tambahkan lagi scene 2. Kita klik saja, klik 2 kali, lalu ini klik 2 kali, seperti itu untuk scene. Scene ini berguna kalau saya sih untuk lock view-nya ya, untuk lock view. Jadi ketika kita lagi melakukan modeling, terus misalnya jauh gitu, kita bisa klik scene, misalnya ini scene 2. Jadi dengan cepat balik ke tampilan yang telah kita kunci gitu. Ada juga instructor, semacam help ya, semacam help di sini. Nah, itu untuk default-nya mungkin saya bisa taruh di samping sini. Dan juga di bawah kita lihat di sini ada namanya status bar.
Ya, status bar itu berguna untuk memberikan kita informasi dalam melakukan pemodelan. Misalnya ini kan kita masuk ke dalam mode select, maka dia minta, maksudnya ya penjelasan adalah select object, shift to extend select, drag mouse to select multiple. Jadi kalau untuk menambahkan tekan shift gitu ya, menambahkan ini. Kalau kita mengurangi gitu juga bisa klik lagi gitu. Jadi kalau multiple dan single selection, nanti kita jelaskan lebih lanjut mengenai seleksi. Dan di bawah ini ada semacam lambang atau simbol credits. Nah, terus di sampingnya lagi ini ada geolocation, di mana lokasinya tidak saya aktifkan di sini. Jadi kita bisa aktifkan lokasi kita ya. Nah, terus kita agak bergeser sedikit ke kanan. Di sini ada namanya box measurement, tapi di sini juga kadang-kadang ganti ya, nggak measurement juga. Contohnya ketika saya membuat lingkaran, dia akan berubah menjadi radius ya, ataupun bisa disebut kalau kita sorot di sini adalah length atau panjangnya gitu, atau panjang dari radiusnya, misalnya gitu. Kalau misalnya saya C gitu, side. Nah, di sini nanti saya jelaskan kenapa nih 24 ini adalah segmennya, berapa segmen gitu. Terus saya klik, maka dia akan menjadi radius. Nah, terus di sini juga status bar juga ada keterangan lebih lanjut dengan menggunakan CTRL atau control to change number of segment gitu ya. Jadi control plus dan control min gitu ya. Saya control plus, dia segmennya berapa, control min, dia segmennya jadi berubah gitu. Ini kan 26. Saya tekan plus gitu. Jadi 30 side, 32 side. Nanti saya akan jelaskan ini kenapa gitu ya. Terus kalau misalnya mungkin rectangle, dia masuknya dimension, jadi berapa kali berapa gitu. Misalnya 1 kali 1 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada, kita lihat ya di pojok nih. Di sini ada notasi pemisah ya. Notasi pemisah ini itu tergantung pada pengaturan dari PC kita. Jadi nanti ada di control panel. Pengaturannya ini namanya separate ya, atau pemisah. Saya jelaskan sedikit mungkin. Jadi ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Jadi ada yang pakai koma ya. Jadi ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Terus coba kita ke control panel. Ini maka akan buka. Terus kita ke clock and region. Terus kita ke sini ya, change date, time or number format. Nah, dia adanya di sini. Di additional setting. Oh, namanya list parator ya. List parator, saya ingatnya separate-nya aja gitu. List parator. Kalau misalnya list parator di sini tertulis titik dan koma, maka kita harus pakai yang di dimension ini adalah titik dan koma juga. Tapi kalau list parator di sini adalah koma, maka kita juga pakainya koma untuk pemisahnya. Jadi sama kayak Excel ya. Kalau Excel kan rumus if, rumus count if atau VLOOKUP gitu untuk pemisah antar logikanya itu pakai list parator juga. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Jadi di situ ya. Mungkin teman-teman bisa ikutin saya. Saya kan pakai di sini pakai titik koma gitu. Dan ininya pemisah antar desimal itu pakai koma gitu. Jadi kalau yang biasanya terbiasa pakai AutoCAD, dia akan terbiasa untuk desimalnya jadi 0, gitu ya. Tapi kalau 0, itu jadi 0 titik ya tulisnya kalau dalam AutoCAD. Tapi kalau dalam SketchUp ini, kalau list paratornya nggak kita ganti, nggak kita atur, dia defaultnya seperti ini. Tergantung pengaturan dari PC kita atau laptop kita. Jadi di control panel, clock and region. Nah, di sini additional setting. Nah, dia desimal ya. Nah, desimal simbolnya di sini saya pakai koma. Mungkin saya akan pakai titik ya. Jadi biar sama. Kan kalau AutoCAD 1 koma itu jadi 1 titik gitu ya. Desimalnya. Mungkin list paratornya saya ganti menjadi koma gitu. Terus apply, kemudian OK. Terus apply lagi, kemudian OK. Nah, itu untuk yang di sini dimension. Satu lagi mungkin ketika kita klik kanan, nah dia akan keluar semacam kontekstual kontekstual menu mungkin ya, atau konteks
virtual tools. Jadi di sini ada beberapa kayak di sini saya ada install plugin ini. Ada entity info, erase, hide, lock, edit komponen dan segala macam. Ini juga akan berguna nanti ketika kita melakukan pemodelan, ketika kita menggunakan maksudnya membuat objek terus ingin membuat grup. Di sini ada make group misalnya ya. Contoh di sini ya, klik kanan. Nah, ini berbeda ya. Yang ini dengan yang ini dia berbeda. Jadi secara kontekstual dia munculnya seperti ini, seperti yang dilihat. Ya, namanya juga kontekstual menu ya. Di sini kan ada reverse face. Nah, ini nanti saya akan jelaskan reverse face dan ini sebenarnya back face ya, back face, dan nanti akan dijelaskan kenapa. Oke. Ya, saya rasa cukup sampai di sini untuk video kali ini. Apabila teman-teman suka bisa di like, dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar, atau ada masukan boleh di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Akhir kata, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.